Anda masih bersama saya, Ifni Priscila, dan dua narasumber kita pada hari ini dalam tema pengasuhan anak di tengah pandemi COVID-19. Nah, Ibu, silakan dilanjut mungkin strategi apa yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anak di masa pandemi COVID-19 ini? Iya, sebagai orang tua itu perlu strategi, sangat perlu. Nah, sekarang kita kan harus memahami dulu karakter anak itu bagaimana. Nah, kita itu dalam pengasuhan itu harus memahami dulu kondisi-kondisi anak kita yang bagaimana. Nah, anak itu kan beragam. Terus ada anak yang lagi masa pertumbuhan dan perkembangan emosionalnya itu lebih yang dikedepankan. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa menyesuaikan. Nah, terusnya lagi perlunya rencana-rencana yang akan kita sepakati bersama anak-anak. Jadi orang tua itu juga menganggap anak itu bisa membawa anak itu sebagai teman. Nah, sehingga kita itu siap untuk menjadi teman sebaya, siap tempat dia berkomunikasi, istilahnya siap tempat curhat-curhatan. Nah, sehingga anak-anak itu lepas untuk membicarakan tentang hal-hal dia. Apalagi di saat anak lagi pertumbuhan dan perkembangan, nah orang tua juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi emosinya, terus kondisi kebutuhannya. Nah, itu juga dilihat sesuai dengan tingkat usianya. Nah, kita seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKKBN, kita mempunyai pola asuh yang dikatakan bina keluarga balita dan anak. Nah, bagaimana kita masuk ke dalam dunia anak-anak, tapi di dalam dunia anak-anak itu kita bisa memberikan dia hal-hal yang positif. Contohnya, salah satunya kebiasaan anak, kita memberi dia pembelajaran, bagaimana dia bisa dengan seusia dia bisa bekerja mandiri sesuai dengan kebutuhan dia. Setidaknya anak itu bukan dipekerjakan, tapi anak dilatih untuk belajar bekerja. Bagaimana anak kita ajarin untuk menyapu, bagaimana juga anak kita ajarin, ayo kita bersama-sama mempersiapkan makan malam dan lain sebagainya. Anak juga mempunyai tanggung jawab setelah makan itu, piring makan itu dikemanain. Nah, dia juga mempunyai tanggung jawab gitu. Nah, terusnya lagi kita bisa saling terbuka. Dia mau arah kemana sih dia nanti, ataupun dia mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita, ataupun dia kan punya figur-figur. Ya, setidaknya itu kita bisa menarik dia supaya kita itu juga menjadi salah satu figur yang disenangi. Jadi dia tidak memilih figur-figurnya itu adalah teman sebaya dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang positif yang selama ini kita berikan kepada anak itu, dia itu menjadi suatu yang menarik ya, sehingga kita itu bisa menjadi cermin daripada anak-anak gitu, Mbak. Oke, baik. Ini Bu, ini juga penting nih. Bagaimana kita sebagai orang tua memberikan informasi yang benar kepada anak terkait pandemi COVID-19, Bu? Iya, mungkin semua kita bisa melihat kenyataan. Sekarang banyak di media-media, di sosial media, terus di TV dan lain sebagainya. Ya, hal-hal positif itu kita harus menyampaikan kepada anak-anak. Salah satunya untuk salah satunya memutuskan mata rantai itu adalah pola yang bagus, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, itu salah satunya yang bisa kita kerjakan. Itu adalah tanggung jawab person. Nah, tanggung jawab perorangan. Nah, itu harus ditanam kepada jiwa anak-anak sehingga dia juga bisa melihat apabila ini dilanggar, artinya dia itu telah berkontribusi untuk memberi penularan ataupun mendapat penularan daripada yang lain. Nah, apabila dia patuh dan taat kepada aturan-aturan ini, setidaknya dari pribadi dia sendiri sudah mempunyai tanggung jawab untuk membentengi diri
tidak tertular ataupun tidak menularkan kepada yang lain. Nah, buktinya kan jelas, nyata. Setiap waktu ada yang meninggal, terus cara memperlakuannya itu tidak sama dengan hal yang lain, mempunyai perlakuan khusus. Terus apabila mereka itu terkontaminasi, dijauhkan dengan orang-orang yang lain, terisolasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita harus memberikan masukan kepada anak sehingga dia itu jiwa dia menyatakan wah ini penting, wah ini benar dan ini memang nyata adanya. Mungkin ada tambahan dari Bapak terkait bagaimana cara memberikan informasi yang benar. Iya, jadi terkait masalah COVID-19, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Direktur, bahwa memang informasi itu harus secara terbuka kita berikan kepada anak-anak kita, ya, pada anggota keluarga kita yang lain, sehingga itu bisa memberikan rasa ketenangan, rasa kepuasan, ya, terkait dengan informasi-informasi yang selama ini beredar di media-media, ya, ada juga informasi ini kan beragam. Ada juga yang positif, ada juga yang negatif, ada juga yang benar, ada juga yang tidak benar. Makanya pada kesempatan ini, setiap informasi apapun yang diperoleh anak, itu harus kita bisa memberikan klarifikasi yang benar. Jadi memang orang tua perlu hadir terus dekat anak. Ya, apalagi di tengah pandemik ini kan sudah apa istilahnya, ada pembatasan kita untuk keluar rumah, ya, di mana hubungan kita dengan anak sekarang jauh lebih dekat, ya. Jadi posisi inilah yang harus istilahnya kita bisa berikan kepada anak supaya dia punya kebanggaan bahwa orang tua saya ternyata luar biasa. Jadi untuk menjadi orang tua hebat memang perlu dihadirkan kepada mereka. Figur-figur hebat ini jangan figur kepada yang lain, tapi figurlah kepada orang tuanya. Jadilah manusia-manusia super di keluarganya sehingga ke depan anak-anak itu punya kebanggaan sama orang tua. Ada kebanggaan sama orang tua, makanya untuk menjadi orang tua memang butuh perjuangan yang berat memang. Sehingga kalau memang kita itu menghadirkan sebuah orang tua yang hebat ini di tengah-tengah keluarga, ya ke depan pasti anak-anak kita jauh juga lebih hebat. Karakter-karakter yang diciptakan mesti ditanamkan sejak dini, apapun namanya, ya. Sehingga harapan kita ya anak-anak ini ya jauh lebih unggul dari kita dan itu bisa diwariskan kepada generasi kita selanjutnya. Sehingga ke depan negara kita bukan cita-cita kita ya sampai berapa tahun, 50 tahun ke depan bahkan sampai ratusan tahun kita bisa menjadi negara yang hebat. Karena dari lahir dari anak-anak yang berasal dari orang tua yang hebat. Betul sekali. Nah Pak, selama masa pandemi ini waktu anak-anak jadi semakin banyak di rumah Pak ya. Nah menurut Bapak apa sih yang seharusnya dilakukan orang tua selama bersama-sama dengan anak di rumah? Ya itulah, untuk saat sekarang ini peningkatan kapasitas orang tua itu harus lebih dikedepankan. Sekarang kan boleh dikata untuk pekerjaan-pekerjaan kita sekarang sudah agak berkurang juga volume pekerjaan kita untuk bisa melakukan interaksi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sekarang sudah terbatasi. Dengan kondisi demikian sebenarnya orang tua itu harus terus belajar. Jadi tidak ada istilah tidak belajar. Masa anak-anak kita belajarnya lebih kuat daripada kita. Kita pun harus belajarnya lebih kuat. Kuatnya apa? Kuatnya bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, ya. Kita belajar bagaimana kalau sebagaimana tadi sampaikan oleh Ibu Direktur. Karakter anak itu kan beda-beda semuanya, ya. Ada yang betul-betul sensitif sekali, ada yang baperan, ada yang bagaimana. Ini yang perlu istilahnya disikapi. Oh, karakter anak yang tipe begini harusnya bagaimana. Ya, sekarang kan media sosial kita sudah begitu terbuka. Ya, informasi sudah begitu luas kita bisa dapatkan. Tidak seperti dulu. Kita harus beli majalah, kita harus mencari koran, harus beli buku di toko buku. Sekarang tinggal buka konten-konten tertentu sudah bisa dapatkan informasi-informasi ini. Jadi sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Sehingga ke depan, ya harapan kita itu dia. Bagaimana anak-anak ini bisa membanggakan orang tuanya. Ya. Tidak ada figur lain selain orang tua. Iya. Orang tua itu segala-galanya. Sehingga nanti kalau kita ada apa-apa di saat kita tua, ya, kita sudah jadi lansia, anak-anak kita sudah menjadi manusia-manusia produktif, mungkin kita akan bangga. Kita akan dirawat oleh mereka. Saya tidak mungkin jadi begini sekarang tanpa kehadiran mereka waktu kami masih kecil-kecil dulu. Itu akan terbayang oleh mereka. Sehingga anak-anak itu penting sekali untuk dilatih sekarang. Penting sekali untuk dilatih karakternya. Penting sekali untuk menghargai namanya orang tuanya. Tapi yang menghargai dari sifat apa? Dari karakternya, dari perilakunya.
Tetapi kalau perilaku-perilaku yang kurang baik dipertontonkan kepada anak-anak kita, tentu tak adalah kebanggaan bagi anak-anak ini untuk membanggakan orang tuanya. Karena cepat atau lambat anak ini akan tahu bahwa orang tua saya ternyata begini karakternya. Ya, inilah yang sebenarnya menjadi teladan penting bagi orang tua di tengah-tengah keluarganya. Apalagi di masa pandemik ini, sangat-sangat dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas itu. Saat ini memang saat yang paling pantas Pak ya kita berbuat demikian. Iya betul. Baik Pak, saya juga ingin menanyakan nih Pak sama Bapak, program-program apa sih yang telah dilakukan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat dalam menunjang agar para orang tua bisa mengasuh anak di tengah pandemi COVID-19? Oh ya, di sini kan di Sulawesi Barat itu banyak etnik ya. Di sini banyak etnik. Jadi sekarang era digital. Jadi kita pun memasuki dunia itu. Jadi kita memasuki konten-konten itu dengan muatan-muatan lokal, sehingga orang tua kita yang ada di Sulawesi Barat ini bisa membuka konten-konten yang ada terkait mengenai KIE yang ada di BKKBN Sulawesi Barat. Jadi ini memudahkan dengan bahasa-bahasa lokal, dengan karakter-karakter lokal yang kita gunakan, bukan karakter nasional ya kita gunakan, kita upayakan karakter lokal yang kita mainkan, drama-drama atau apapun bentuknya, ini kita supaya lebih mudah diterima oleh mereka. Sehingga harapan kita orang-orang tua ini ya bisa lebih menerima lagi. Ya, sama dengan BKB. BKB yang kita miliki memang ada potretnya secara nasional. Tetapi untuk konten-konten isinya itu bisa kita ramu dalam muatan-muatan lokal. Bahkan saya mengajak kepada para NGO, LSM, kalau misalnya mau melakukan duplikasi model-model BKB silahkan. Mau dibisniskan silahkan. Karena sekarang pendidikan formal untuk orang tua kan nggak ada. Itu bisa sebenarnya sebagai tanggung jawab sosial kita. Memang ada BKB, tetapi BKB kita kan terbatas sekali kapasitasnya. Karena pelatihan-pelatihan ini yang terbatas sekali untuk kita melatih. BKB kita jumlahnya 496, ini dengan jumlah kader yang luar biasa banyaknya, tentu terbatas kalau cuma BKKBN yang diberi harapan semuanya. Kita ingin sebenarnya ada keterlibatan pemerintah daerah, ada keterlibatan swasta untuk membantu kami. Karena apa yang kami lakukan bukan untuk kepentingan siapa-siapa, untuk kepentingan negeri ini, kepentingan daerah ini, kepentingan keluarga-keluarga kita yang ada di Indonesia ini, terutama di wilayah Sulawesi Barat. Harus kerjasama Pak ya? Benar. Ya, ada tambahan mungkin dari Ibu? Iya, sedikit saya tambah. Nah, BKB itu Bina Keluarga Balita dan Anak. Jadi memang pencetusnya itu BKKBN, tapi dalam pengasuhan, dalam penggerakan itu harus bersama-sama. Bagaimana kita menjalin suatu integrasi, karena ini sasarannya itu yang punya anak itu bukannya anak BKKBN aja, tapi yang bekerja, yang berkegiatan dengan anak itu termasuk posyandu, termasuk PAUD. Nah, bagaimana yang sasarannya anak itu, posyandu itu sasarannya adalah anak dari 0 sampai dengan 5 tahun. PAUD juga. Sedangkan BKB itu sasarannya adalah ibunya. Bagaimana kita memberi masukan kepada ibu untuk menjadi bagaimana ibu itu mengasuh anak. Nah, terus artinya ibunya mempunyai anak balita. Nah, ini harus kita comeback-kan, harus kita integrasikan sehingga kita ini dari pihak pemerintah ini bekerja sama untuk sasarannya bagaimana sih menumbuhkan anak kita ke depan itu menjadi anak yang penuh berkarakter, anak yang pinter, anak yang punyai pikiran positif, anak yang mempunyai masa depan yang bagus. Nah, ini cuman kalau saya mengatakan itu adalah sasarannya itu ada di hulu, ada di tingkat desa. Peran PKK itu sangat besar di situ. Dimana kita tahu PKK desa itu adalah ibu kepala desa, ketuanya. Nah, mereka itu punya peran sebagai pembina untuk membina kegiatan-kegiatan ini. Nah, bagaimana kegiatan ini kita satukan, kita integrasikan sehingga siapa berbuat apa itu jelas kepada anak. Misalnya di pihak kesehatan itu mereka itu melihat pertumbuhan anak. Sementara nanti melihat apakah anak ini dapat tumbuh berkembang sesuai dengan tinggi badan, sesuai dengan umur dan berat badan. Nah, kita itu nanti melihat pada anak usia 2 sampai 3 tahun itu
karakter apa yang harus kita berikan kepada seorang ibu supaya ibu tuh dapat mengasuh anaknya. Nah, mungkin juga kepada sekarang ada lagi satu lagi metode Iqra yang anak-anak, pengajian anak-anak juga sasarannya anak-anak. Nah, itu harus saling beriringan. Jangan terjadinya ego program. Nah, ini kegiatan saya, ini saya nggak akan jadi. Jadi kita harapan kita satu, tujuan kita. Bagaimana nanti anak lepas daripada anak-anak itu menjadi anak yang cerdas, anak yang tumbuh, anak yang sehat, anak yang mempunyai pikiran ke depan itu mempunyai cita-cita dan lain sebagainya. Nah, itu harapan kita. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.